Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan kelancaran ya setiap aktivitasnya. Oke, saya langsung aja untuk share screen ya sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman? Untuk share screen-nya sudah kelihatan? Oke. Bentar ya. Iya. Oke, teman-teman, kita mulai aja kali ya pelajaran kita hari ini, pagi ini. Ya, perkenalkan saya Sandi Permana Putra, atau teman-teman di grup lebih kenal saya dengan sebutan Mr. Prince ya. Oke, hari ini belajar barengnya itu pertemuan yang ketiga tentang aspek ini ya, aspek kerjasama dan orientasi pada hasil. Nah, sebenarnya aspek ini sudah pernah diulas sih untuk yang kerjasama di YouTube-nya GMI, tapi saya rangkum kembali mungkin untuk mengingatkan saja agar teman-teman tidak lupa dan juga teman-teman bisa lebih merefresh apa yang teman-teman pelajari ya. Ya, kita langsung aja ke aspek yang pertama, yakni aspek kerjasama. Oke, sebelum saya masuk ke aspek kerjasama, apa sih yang teman-teman ketahui tentang kerjasama? Kerjasama itu apa? Kerjasama itu berarti dilakukan lebih dari satu orang ya, minimal dua orang atau satu kelompok gitu ya. Kita ke penjelasannya. Kerjasama itu adalah proses di mana individu atau kelompok bekerja bersama untuk mencapai tujuannya, eh, mencapai tujuan yang sama atau seiring. Hal ini melibatkan koordinasi, komunikasi, dan kontribusi bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Oke, kita bahas dulu ya yang saya garis bawahi. Jadi dalam aspek kerjasama ini teman-teman, itu ada tujuan yang harus dicapai. Nah, seperti aspek sebelumnya yang saya jelaskan yaitu komunikasi. Nah, di sini kita juga melibatkan komunikasi, kemudian berkoordinasi dan memberikan kontribusi tentunya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nanti nyambung ke aspek selanjutnya yaitu orientasi pada hasil. Nah, jadi mengoptimalkan pekerjaan yang dikerjakan secara berkelompok atau bersama-sama gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya next? Atau cukup? Aman ya? Suara saya kedengaran kah teman-teman? Aman ya? Oke, ya alhamdulillah. Saya pastikan, soalnya kadang-kadang di daerah saya tuh sinyalnya jelek teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada kurang. Ya, oke, untuk memahami aspek kerjasama ada beberapa indikator yang harus atau wajib kita pahami ya teman-teman. Oke, indikator yang pertama itu kita saling membantu. Maksudnya nanti akan ada pertanyaan berupa bagaimana seseorang atau tim memberikan bantuan atau dukungan kepada rekan-rekan kerja. Mungkin aspek kerjasama ini tidak sesulit yang kita bayangkan dalam mengerjakan soal, tetapi hati-hati terhadap soal yang mengecoh teman-teman. Karena di soal-soal P3K itu dari yang saya pahami dan saya coba ulas adalah
beberapa aspek itu ada dalam satu soal yang sama. Nah, mungkin nanti teman-teman dapat di soal yang sudah saya buat di YouTube saya tuh ada. Nanti teman-teman lihat aja. Oke, selain saling membantu, tadi juga ada menjalin hubungan kerja yang efektif. Maksudnya bagaimana? Nanti soal akan menanyakan tentang kemampuan seseorang dalam membangun hubungan kerja. Jadi kerjasama itu tidak hanya kita membantu orang lain atau eh, ada tugas yang dikerjakan bersama, tidak hanya itu. Tetapi kita juga dituntut untuk menjadi ASN itu yang bisa membangun hubungan kerja. Nanti paling di soal yang akan muncul biasanya ada konflik antara kita dengan rekan kerja dan bagaimana cara solusi untuk menyelesaikannya. Biasanya seperti itu. Kemudian ada kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi setelah kita bisa membangun hubungan kerja yang efektif atau bisa menjalin kerjasama yang baik, itu kita harus juga bisa memberikan kontribusi. Kontribusi. Kalau istilahnya kalau di bahasa Inggris itu apa ya? Give and take, memberi dan menerima. Tapi give and take ini kontinuitas atau saling berkaitan dan berlangsung terus-menerus gitu. Selanjutnya ada membangun komitmen. Nah, ini komitmen ini penting. Komitmen ini adalah salah satu kata yang penting di dalam aspek integritas. Jadi memanglah benar bahwa mempelajari aspek manajerial itu saling keterkaitan ya teman-teman. Jadi antara satu soal dengan yang lain itu ada beberapa aspek yang saling berkaitan. Tetapi bagaimana cara memahaminya? Oh, soal ini masuk aspek kerjasama atau komunikasi atau integritas atau orientasi pada hasil itu yang seperti apa? Nanti ada uh, tips dan triknya ya teman-teman ya. Jadi setelah kita membantu orang lain, terus bisa membangun hubungan kerjasama dengan berkomunikasi yang efektif, kemudian bisa menunjukkan kontribusi, kita juga membangun komitmen. Nah, kenapa? Komitmen ini berkaitan dengan cara seseorang mendukung dan memotivasi. Oke, jadi tadi ada beberapa kalimat atau kata yang terkait dengan aspek ini. Salah satunya adalah memberi dukungan dan memotivasi anggota tim. Nah, biasanya mendukung dan memotivasi ini berkaitan dengan posisi kita sebagai atasan atau rekan kerja yang suportif gitu. Oke, setelah itu kita membangun sinergi. Apa sih sinergi tadi? Sinergi itu bagaimana seseorang bisa bekerja sama dengan orang lain yang mempunyai rasa kecocokan atau istilahnya kalau kita di pekerjaan tuh kita tuh partner yang saling melengkapi gitu teman-teman. Jadi ada sinergitas antara kita dengan rekan kita misalnya. Biasanya kan dalam satu kelompok kerja itu ada beberapa orang yang lebih cenderung membuat circle kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau istilahnya anak sekarang tuh circle ya kayak gitu. Inilah kata lain dari circle itu adalah sinergitas ini. Nah, oke, intinya sinergi itu untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada kita berusaha sendiri atau usaha individu. Oke, yang terakhir ada menciptakan situasi kerjasama yang konsisten. Oke, teman-teman, jadi setelah kita bisa melalui aspek-aspek ini, akhirnya kita akan memunculkan atau menciptakan situasi kerjasama yang konsisten. Konsisten itu berarti hari ini kerjasama, besok kerjasama, seterusnya kerjasama, seminggu ke depan, sebulan, setahun, dan seterusnya itu harus ada konsisten. Konsisten ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Itu yang sering menjadi penyakit untuk setiap individu dalam bekerja. Oke, biasanya pertanyaannya menilai apakah seseorang sudah mampu menjaga budaya kerjasama. Oke, menciptakan budaya kerjasama ini sangat sulit teman-teman karena
adanya sinergi yang terlalu berlebihan tadi itu bisa eh, ini mengganggu budaya kerjasama, karena si tim A dan tim B itu tidak mau bekerja sama misalnya. Kenapa? Karena lebih cocok anggota tim A-nya saja, sedangkan tim B tidak diajak kerjasama gitu. Itu sebenarnya sinergi baik, tapi ada dampak negatifnya kalau tidak bisa menjaga budayanya yang konsisten. Oke, baik di dalam instansi maupun di luar instansi. Contohnya kalau teman-teman rekan guru semua kan, eh, kita itu berteman dengan rekan guru yang lain itu tidak hanya di sekolah saja, namun di luar sekolah juga kita berteman, gitu ya. Oke, sebelum next ada pertanyaan, coba saya cek dulu di Google Meet ada pertanyaan apa enggak. Bentar, bentar, bentar. Hapus dulu. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman? Cukup? Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita ke tips dan trik. Nah, ini. Perhatikan kata kunci. Nanti kata kunci ada setelah ini ya. Kata kuncinya misalnya ini tadi, saling membantu. Nih, saling membantu. Bentar. Ya, oke. Ini ya, saling membantu, efektif, mampu bekerja sama, komitmen, sinergi, dan situasi kerjasama. Itu tadi ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian pilih jawaban yang menunjukkan kolaborasi. Jadi kalau misalnya di pilihan jawabannya tidak ada keterangan kolaborasi atau saling bekerja sama yang menuju kepada hasil yang lebih baik, jangan dipilih. Kemudian fokus pada hasil yang lebih baik. Nah, ini tadi saya bilang, tujuannya bekerja sama siapa sih? Untuk mendapatkan hasil yang terbaik atau kontribusi positif terhadap hasil bersama. Hindari pilihan yang bertentangan dengan kerjasama. Jauhi pilihan yang mencerminkan sifat egois atau ketidakpedulian. Nah ini ya, egois atau ketidakpedulian terhadap rekan kerja, karena ini tidak sesuai dengan aspek kerjasama. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, kelihatan ya? Oke, yang selanjutnya ada kata kunci atau keyword. Nah, silahkan dibaca kata kunci tadi, kalau mau di screenshot boleh. Yang pertama ada ini, saling membantu ya teman-teman. Saling membantu, itu penting sekali. Kalau kita bisa saling membantu, maka nih, kalau kita saling membantu, maka ini akan terjadi kerjasama yang baik, efektif, bekerja sama. Ini ada kata-kata seperti ini tuh, ini udah masuk aspek kerjasama. Kan tadi bagaimana sih cara mengetahui soal ini masuk kerjasama, ya ini dilihat aja nih. Kalau ada kata-kata seperti ini berarti dia masuk di aspek kerjasama. Menghargai pendapat rekan kerja, melibatkan rekan kerja dalam keputusan. Nah ini teman-teman, kadang-kadang ada soal di kerjasama yang terkait dengan keputusan. Jadi kalau misalnya ada tentang keputusan, cari jawaban yang keputusan hasil musyawarah atau kesepakatan. Jadi kalau tidak ada hal itu jangan dipilih. Kemudian dukungan kepada rekan kerja mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Tadi ya, tujuan. Oke, kita lanjut aja. Oke, sebelum itu teman-teman, ya saya mau ini tanya ke teman-teman semuanya yang join di sini. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan atau tidak teman-teman? Coba saya cek dulu ya di Gmailnya. Pas. Oke, dari Mas Tio bilang pas.
Ya ini teman-teman dari mana aja nih semua? Dari Kalimantan ada kah? Kita santai dulu ya. Sulawesi, weh mantap. Pertemuan satu dan kedua ada rekamannya, ada. Coba cari di YouTube saya ya. Ada kan linknya, saya share di grup. Nanti dicari. Slide-nya nggak bisa dibaca. Sudah bisa kah Adik Francisca? Slide-nya tadi. Ya materinya ada kok, nanti saya share di grup. YouTube-nya apa? YouTube-nya namanya ada nanti ya. Sebentar. Namanya itu Mr. Prince underscore 92 kalau nggak salah. Ya, Mr. Prince underscore 92 ini. Mr. Prince underscore 92. Ini nama YouTube saya. Oke ya, kita lanjut aja. Mungkin kalau nggak ada yang mau ngomong-ngomong nih, ya udah kita lanjut aja. Oke, selanjutnya kita coba satu soal ya. Teman-teman silahkan dijawab. Saya kasih waktu berapa? Maunya berapa? 1 menit? Jangan ya, soalnya gampang kok. Jangan 1 menit ya. Saya kasih waktu deh 35 detik bisa? Oke, silahkan dikerjakan ya teman-teman. Udah kelihatan soalnya? Silahkan dikerjakan 30 detik ya. Oke, kalau sudah dikerjakan jawab di kolom komentar ya. Nanti kita bahas sama-sama. Kalau kurang jelas soalnya, nah, saya gedein lagi. Gimana? Udah oke ya? Kelihatan ya teman-teman? Silahkan dijawab di kolom komentar. Oke, sudah habis waktunya. Kita bahas sama-sama ya. Saya cek dulu jawaban teman-teman. B. Oh ya, mayoritas jawab B nih. Oke. Ya. Oke, kita cek dulu jawabannya apakah B. Ya. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam tim pengajar dan mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Berikut adalah situasi yang Anda hadapi. Sekolah Anda mengalami tantangan dalam hal peningkatan hasil belajar siswa. Anda dan tim pengajar telah memutuskan. Ini ya teman-teman, perhatikan kata atau kalimat yang seperti ini. Anda dan tim pengajar telah memutuskan. Gimana ini? Kok nggak bisa ini? Oh ya sudah. Sorry. Anda telah memutuskan untuk bekerja sama dalam mencari solusi. Oke, solusi dari apa ini? Peningkatan hasil belajar siswa. Nah, bagaimana Anda dapat memastikan kerjasama yang efektif dalam tim pengajar? Oke, yang A, Anda mengambil inisiatif untuk memimpin tim pengajar, memberikan arahan yang tegas dan memastikan setiap anggota tim mengikuti petunjuk dengan ketat. Oke, disimpan dulu. Yang B, Anda mengadakan pertemuan tim pengajar rutin di mana setiap anggota tim berbagi ide, pandangan, dan pengalaman serta kolaborasi. Oke, teman-teman, ada kata kolaborasi. Ini oke nih, kita simpan dulu. Kalau yang ini tadi kita ambil inisiatif. Nanti kita bahas dulu. C. Anda bekerja secara mandiri. Mencari solusi. Berarti dia tidak melibatkan orang lain atau tidak ada kerja sama. Jadi kita silang saja. Kemudian Anda menyalahkan anggota tim. Nah, ini negatif sekali nih. Jangan dipilih. Tidak boleh ada kata menyalahkan atau bekerja sendiri. Coba yang A, Anda mengambil inisiatif untuk memimpin. Ini bagus sebenarnya. Tetapi Anda mengambil inisiatif ini kan Anda bertindak sebagai pemimpin. Tapi di sini tidak ada kata mengajak. Ya, jadi kata mengajak, mengkoordinasi atau mengarahkan. Tapi setelah ada persetujuan dari rekan-rekan Anda. Kalau belum ada jangan. Jadi kalau saya ini tidak ya.
Berarti yang B. Oke, kita lihat sama-sama jawabannya. Apakah betul yang B? Oke. Ya, yang jawab A poinnya 3. Ya. Yang jawab A poinnya 3. Aduh, sorry. Bentar. Yang jawab B poinnya 4, ini 3, 4. Kemudian yang jawab C poinnya 2, D poinnya 1. Itu ya teman-teman ya. Kenapa B paling tinggi? Karena mencerminkan hal yang paling sesuai dengan prinsip kerjasama ya, yang efektif, menunjukkan bahwa guru tersebut aktif mempromosikan kolaborasi. Sesuai dengan kata kunci tadi, kalau ada kolaborasi itu bisa dipilih menjadi jawaban yang terbaik. Nih, pilihan A kenapa 3? Ada inisiatif, arahan yang lebih tegas, tapi kurang dalam hal kolaborasi. Jadi istilahnya dia hanya bersifat individu atau tunggal saja. Karena tidak adanya arahan untuk kerjasama, ya, tidak ada. Dia ambil inisiatif sendiri. Tapi di sini tidak ada nih, di sini di pilihannya tidak ada kata-kata berkolaborasi dan yang lain sebagainya. Sementara yang B ini lengkap sekali nih. Oke, teman-teman kita lanjutkan ya tadi. Oke, bagi teman-teman yang mau latihan soal aspek kerjasama itu ada sudah di YouTube saya nih, linknya ini videonya. Kalau mau dilihat sebentar, nanti teman-teman boleh bantu di like dan di subscribe biar kalau ada video baru teman-teman bisa cepat dapat pemberitahuan. Oke, aspek selanjutnya orientasi pada hasil. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan teman-temanku semua? Apakah ada pertanyaan? Lanjut. Oke, lanjut ya. Sebentar ya. Mau ngomong nih, ini pada puasa nggak nih? Ya mudah-mudahan puasa ya. Ya oke. Ya save energi aja ya. Oke, teman-teman semuanya kita lanjutkan dulu ya. Orientasi pada hasil. Oke. Orientasi pada hasil ini ya teman-teman. Orientasi pada hasil ini coba kita lihat gambar di sini. Nah, ini kan kita berusaha memperlihatkan atau menunjukkan hasil dari kerja kita ya. Jadi orientasi pada hasil itu intinya kita bisa memperlihatkan hasil, tapi hasil yang positif ya. Apapun itu, misalnya seperti tugas, pengerjaan tugas, pelaksanaan perintah, pelatihan dan yang lain sebagainya. Nah, kita langsung aja ke pengertian orientasi pada hasil. Nah, orientasi pada hasil adalah suatu sikap, ya, sikap atau prinsip di mana seseorang atau suatu organisasi fokus pada mencapai hasil yang diharapkan. Oke, jadi kalau misalnya kerja di suatu instansi, organisasi atau bidang usaha apapun itu ada hasil yang diharapkan atau keuntungan misalnya. Tapi kualitasnya harus baik. Individu atau organisasi memiliki komitmen. Lagi-lagi komitmen seperti yang tadi di kerjasama juga ada ya. Mencapai target dan tujuan mereka. Mereka berupaya untuk meningkatkan kinerja. Ada kata meningkatkan kinerja. Jadi salah satu hasil itu ini terciptanya peningkatan kinerja agar lebih baik daripada standar yang ditetapkan. Hati-hati teman-teman ya, ini di garis bawahi standar. Jadi kerja itu ada standarnya. Ada kalau kita di mata pelajaran itu KKM-nya. Kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalau tidak sesuai standar, tak sesuai KKM itu tidak tuntas atau pekerjaan kita nilainya minus. Oke, orientasi pada hasil juga mencakup kemampuan mencari, ini ya, mencari, mencoba metode alternatif. Ini biasanya
Orientasi pada hasil ini mencari apa teman-teman? Mencari solusi. Aduh, jelek kali lah. Sebentar. Mencari apa? Solusi. Solusi atas apa? Masalah. Oke. Gitu ya. Jadi cari solusi atas masalah yang ada. Oke, kita lanjut. Untuk mencapai hasil yang lebih baik serta kemampuan bekerja dengan fokus pekerjaan agar hasil yang dicapai optimal dan sesuai target. Lagi-lagi target atau standar. Oke, dari pembahasan penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Atau ada yang masih bingung misalnya orientasi pada hasil itu seperti apa sih? Adakah? Adakah pertanyaan? Agar saya menjelaskannya tidak terlalu direct, mungkin teman-teman bisa kasih tanggapan atau pendapat yang lain. Ada yang belajar di bimbel-bimbel lain yang berbayar, mungkin bisa kasih kita berbagi ilmu, teman-teman. Gak ada? Kalau malu bicara ketik aja di kolom komen, saya mau baca komennya. Oke, nggak ada ya? Cukup? Oke, nggak ada. Oke teman-teman, nggak ada ya? Iya 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 iya. Ya. Oke lah, kita lanjut. Kita lanjutkan aspek-aspek. Oke, jadi kalau belajar itu kita juga harus memahami aspek. Sorry. Aspeknya apa saja atau indikator. Kalau bikin soal kan ada indikator soal. Soalnya kompetensi dasarnya yang mana, atau misalnya dia masuk dalam apa namanya kalau di IKM tuh standar yang mana yang mau ditingkatkan untuk siswanya. Oke, yang pertama ada kata bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Nah, bertanggung jawab ini bersinergi lagi atau berhubungan dengan integritas. Jadi lagi-lagi soal manajerial itu berfokus kepada kemampuan kita dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan atau memimpin dalam sebuah organisasi. Itu ya teman-teman ya. Jadi dia bertanggung jawab memenuhi standar kerja. Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Jadi uh, kita kan kalau misalnya ngajar atau misalnya bekerja itu ada target yang harus kita capai atau plannya. Jadi plannya itu misal standar 70. Nah, kita harus meningkatkan itu jadi 75 atau 80 atau sampai 100 gitu. Jadi ada hasil kerja yang bisa lebih tinggi dari standar yang ada. Kemudian mencoba metode alternatif untuk meningkatkan kinerja atau peningkatan kerja. Tapi hati-hati dengan soal yang seperti ini karena metode alternatif itu juga harus melihat konteks soal. Harus ada win-win solutionnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di antara kedua pilihan kita harus ada win-win solutionnya. Apa sih win-win solutionnya gitu? Selanjutnya ada kemampuan untuk bekerja dengan tetap mengutamakan pekerjaan agar hasil yang dicapai optimal dan sesuai target. Oke. Oke ya. Jadi tadi bertanggung jawab, berupaya meningkatkan hasil, mencari metode alternatif lain, kemampuan mengutamakan pekerjaan. Misalnya ada tugas yang harus dikerjakan deadline-nya hari ini, tapi atasan ngasih tugas lain yang sebenarnya tugas itu bisa dikerjakan besok gitu. Kita haruslah memberi penjelasan kepada atasan bahwa kita masih ada pekerjaan yang deadline. Tapi kalau misalnya atasannya mewajibkan, ya harus didahulukan perintah atasan karena itu
sesuai dengan aspek integritas. Itu ya teman-teman ya. Pasti soalnya bukan aspek orientasi pada hasil. Dia masuk ke integritas kalau misalnya atasannya punya pendirian yang kuat atau saklek gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke tips dan triknya. Oke, tipsnya yang pertama, kata kunci yang terkait dengan orientasi hasil adalah ada kata hasil, ada kata tujuan, ada kata standar, ada kata efektif, kemudian efisien, kualitas, optimal, ada kata tingkatan, mengutamakan, dan yang lain yang sejenisnya. Nah, kata-kata ini biasanya mengacu pada aspek orientasi pada hasil. Jadi di soal itu teman-teman ada yang tersirat dan tersurat. Kalau soal-soal yang tersurat atau ada di dalam soal itu gampang. Tapi yang sulit itu yang tersirat atau tidak tertulis di dalam soal, itu yang harus kita sering-sering latihan gitu. Kemudian tinjau pertanyaan yang menanyakan bagaimana seorang bekerja untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini tadi saya bilang. Bagaimana juga mereka memenuhi standar kerja. Berarti kalau ada pilihan yang mirip-mirip, cari pilihan yang merupakan suatu tindakan nyata. Tindakan nyata itu apa sih Kak? Tindakan yang sesuai dengan situasional kerja. Positif, tindakannya nyata, positif, kemudian tidak lari dari soal. Walaupun tindakannya nyata, positif, tapi kalau tidak berkaitan dengan soal, jangan dipilih teman-teman, hati-hati. Kemudian perhatikan kata kerja. Kata kerja ini kata-kata aksi atau tindakan ya. Kata kerja seperti apa? Kata mengejar, mencapai, memastikan. Kalau ada kata memastikan itu masuk di orientasi pada hasil. Meningkatkan, mencari, mengutamakan, dan sejenisnya. Kata-kata ini menjadi indikator orientasi pada hasil. Oke. Any questions? Ada pertanyaan? No? Oke, kalau nggak ada ya sudah, lanjut lagi. Kita lanjut ke kata kuncinya. Ya, silahkan dibaca. Kalau mau di screenshot boleh. Tadi ya ada kata kuncinya itu ada kata hasil, tujuan, ada standar, efektif, kualitas, yang terakhir ada optimal. Kemudian meningkatkan, mencari, mengutamakan, ada target, ada pencapaian, ada evaluasi, peningkatan. Ini ya, kadang-kadang orang tuh nggak paham nih, evaluasi ini apa? Evaluasi itu penilaian ya. Jadi kalau ada penilaian kinerja, ada pemeriksaan, apa segala macam itu yang berhubungan dengan tujuan atau hasil atau standar, itu masuk di orientasi pada hasil. Gitu ya teman-teman ya, hati-hati. Pilihan jawaban yang mendukung orientasi pada hasil akan sering mencakup tindakan atau strategi yang mengarah pada mencapai hasil yang baik, kemudian target, meningkatkan kualitas kerja. Jadi ada 3, hasil yang baik, mencapai target atau standar, dan meningkatkan kualitas. Gitu ya. Sebaliknya, pilihan jawaban yang tidak mendukung mungkin akan mencakup tindakan yang tidak fokus pada hasil atau tidak memperhatikan standar kualitas. Oke. Jadi sebenarnya semua hal yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari ya, kalau kita berjualan, kemudian kita menawarkan sesuatu kepada orang lain dan yang menghasilkan suatu produk atau hasil jadi, itu harus ada standar kualitasnya. Itu masuk di aspek orientasi pada hasil. Sebenarnya sudah kita lakukan, tapi kita tidak menyadarinya ya teman-teman ya. Oke. Setelah kata kunci kita akan ke soal. Bagaimana teman-teman?
Saya nanya lagi, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sebentar. Tadi ada dari Kak Devi, sebentar ya. Saya baru gabung. Ini ngebahas manajerial, ya, manajerial, ya. Ngebahas manajerial, orientasi pada hasil, gitu ya. Oke, nanti kalau misalnya baru gabung, boleh lihat di rekaman ya kalau nggak sempat ya. Oke, Mas Rifki ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mas Rifki. Ya, Mas Rifki. Saya senang kalau ada yang mau bertanya. Oh iya nggak apa-apa. Iya kirain ada yang mau ditanyakan. Nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanyakan tanya aja. Iya, iya Kak Devi nanti rekamannya ada di YouTube nanti saya sampaikan di YouTube. Ada juga nanti soal apa materi pembahasannya nanti saya taruh di link deskripsinya ada saya taruh di Google Drive nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Nah kalau misalnya linknya nggak bisa diklik tinggal di copy aja pastekan ke Google nanti bisa di download langsung tidak ada akses-akses tidak ada saya kasih free gratis gitu ya teman-teman kalau nggak ada yang ditanyakan lagi kita lanjut. Iya, linknya ada saya jadikan satu di Drive, cuma saya pecah nggak saya apa namanya nggak saya satu link untuk semua nggak karena apa kalau misalnya saya taruh di satu link, waduh repot tuh nanti tuh ada nanti diambil sama orang nggak bertanggung jawab, tapi dia tidak nonton video saya percuma gitu. Aman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau ambil materinya, nanti cek aja di kolom deskripsi YouTube-nya pasti ada tuh link untuk download materi. Oke, kita lanjutkan ya soal 35 detik sama seperti tadi teman-teman ya. Oke, kelihatan semua soalnya? Kalau kurang jelas saya gedein lagi nih. Oh ya ya, kelihatan ya. Oke. Oke, 35 detik dari sekarang silahkan dikerjakan. Oke, time is up, waktunya sudah habis. Ntar saya cek dulu jawaban teman-teman. Sudah? Mana nih? Sudah belum? Oke, dari Kak Ruri Ria jawab C. Kak Anggita C. Kak Restu C. Oke, C ya. Gimana? C, C, semua C? Oke. Ada yang jawab A. Oke. Kak Restu jawab A ya. Oke, senang nih saya nih kalau ada perbedaan-perbedaan dalam menjawab nih. Perhatikan ya soalnya baik-baik. Hati-hati jangan sampai terjebak ya. Perhatikan lagi baik-baik. Oke, oh ada yang jawab B. Nah ini saya senang nih. Macam-macam nih jawabannya nih. A, B, C. Tapi mayoritas jawab C. Oke ya. Terima kasih jawabannya. Saya tampung. Kita bahas. Seorang pegawai pemerintah yang bekerja di Departemen Lingkungan Hidup diberikan tugas. Tugasnya apa? Mengelola program pemulihan ekosistem hutan. Oke. Yang terdegradasi. Nah, tugas ini memerlukan usaha ekstra dan inovasi dalam mencapai hasil yang optimal. Bagaimana seorang pegawai yang memiliki orientasi pada hasil dapat menangani situasi ini? Gimana caranya? A. Pegawai tersebut akan memastikan bahwa ia memenuhi standar kualitas dalam program pemulihan hutan, termasuk memastikan bahwa target. Oke, hati-hati. Nih ada kata memastikan. Target tanaman yang ditanam sesuai dengan spesies asli. Nah, ini boleh ya. Kita keep dulu. Yang B, pegawai tersebut akan secara teratur mencari metode alternatif. Wah, ini juga masuk di kata kunci tadi.
yang lebih efektif dalam memulihkan ekosistem hutan yang terdegradasi. Oke, ini ada terkait dengan soal ya, terdegradasi. Oke. Seperti menggunakan teknologi yang lebih canggih. Nah, ini bisa juga ini teman-teman. Tuh, bentar. Nah, ini bisa juga ya, kita centang dulu. Yang C, misalnya, pegawai tersebut akan berusaha meningkatkan hasil kerja pribadinya dengan menciptakan inovasi. Oke. Seperti menggabungkan program pemulihan hutan dengan program pendidikan masyarakat lokal. Oke, untuk mendukung pelestarian hutan. Oke. Wah, ini jawaban soalnya keren ini ya. Jawabannya mirip-mirip ya. Nah, nanti kira-kira gambaran soal P3K yang asli itu seperti ini, teman-teman. Hati-hati ya. Sepengalaman saya tahun lalu, walaupun saya belum lulus juga tes P3K, tapi saya masih ingat soal-soalnya tuh modelnya seperti ini. Jadi antara A, B, C, D itu jawabannya hampir mirip. Jadi gimana cara mengerjakannya nanti kita bahas bersama. Yang D, pegawai tersebut akan menjalani tugasnya tanpa memikirkan hasil. Nah, ini sudah tidak usah dipilih. Baca sedikit aja udah tahu. Ini tidak usah dipilih. Berarti antara A, B, dan C. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Oke, perhatikan kata kunci tadi ya yang saya ini. Ada kata meningkatkan, kemudian ada tujuan, ada hasil, efisien, ada kualitas. Oke, kita lihat lagi soalnya. Yang A tadi memastikan, akan memastikan memenuhi standar kualitas. Intinya pertanyaan tadi apa sih? Dia dikasih tugas mengelola program pemulihan ekosistem, mengelola ya, mengelola itu apa? Mengatur. Tugas ini memerlukan usaha ekstra dan inovasi. Ingat, usaha ekstra dan inovasi mencapai hasil yang optimal. Bagaimana pegawai yang memiliki bagaimana seorang pegawai yang memiliki orientasi pada hasil dapat menangani situasi ini. Oke, yang A ya, kita lihat. Akan memastikan ia memenuhi standar kualitas dalam program pemulihan hutan. Oke, ini boleh. Memastikan target tanaman yang ditanam. Apakah di sini ada spesifik ke tanaman, teman-teman? Di sini nggak ada ya. Di sini masuk ke hutan, ekosistem hutan. Walaupun tanaman ini masuk ke ekosistem hutan, tapi tidak ada yang spesifik hutan. Jadi ini jangan dipilih kalau saya ya, nggak usah. Yang ini tadi nggak usah, berarti tinggal B dan C. Nah, pegawai tersebut akan secara teratur, berarti dia konsisten nih, mencari metode alternatif yang lebih efektif dalam memulihkan ekosistem hutan yang terdegradasi. Nah, ini ada terkait dengan ini ya. Seperti menggunakan teknologi yang lebih canggih. Oke. Ini boleh ya. Nah, yang ini ini boleh nih. Ini bagus sekali nih. Kenapa? Karena ini jawaban yang paling lengkap ini. Dia ada inovasi, kemudian usahanya akan berusaha. Ini positif ya. Ini juga positif, positif, positif. Jadi ABC ini oke ya. Tapi kalau saya sih seperti teman-teman tadi mungkin lebih ke yang C ya. Oke, gimana teman-teman? Oh ya, tadi ada instruksi dari Gmeet 15 menit akan selesai. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Kita lihat jawabannya apa sih? Pilihan yang tertinggi nilainya di mana? Tadi ada yang jawab A, B, dan C ya. Paling banyak jawab C. Apakah C? Jawabannya yang B, teman-teman. Nah, oke, kenapa bisa jawabannya yang B? Kita baca. Pilihan B mencerminkan orientasi pada hasil yang kuat. Kenapa? Eh, Pegawai tersebut tidak hanya memenuhi standar, tapi juga aktif inovasi secara untuk mencapai hasil yang lebih baik menggunakan teknologi yang lebih canggih. Nah, ini kata-kata kuncinya menggunakan teknologi yang lebih canggih. Contoh dari inisiatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami adalah kata kunci ini, meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
Contoh yang baik dari berfokus pada hasil optimal. Oke, yang C tadi poinnya malah 2. Tapi sebenarnya tadi yang A kan saya bilang nggak usah dipilih ya. Tapi yang A poinnya 3. Coba kita baca yang A. Menunjukkan orientasi pada hasil dalam hal memastikan standar kualitas terpenuhi dan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesies asli. Ini. Tadi sebenarnya ada kata mengecohnya di kata tanaman tadi ya. Sebenarnya itu bagus juga jawabannya. Jadi memang dilema ya antara A, B, dan C. Nah, selamat yang jawab C, bahwa poin Anda 2. Yang jawab A tadi poinnya 3, yang jawab B poinnya 4. Luar biasa ya. Oke, beginilah soal yang baik. Dia mengecoh para pembaca dan eh, yang mengerjakannya. Oke, yang D poinnya 1, hati-hati. Tapi tidak ada yang jawab D, alhamdulillah. Meskipun pilihan ini mendapat penilaian yang baik, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal mencari inovasi. Ya, ini teman-teman. Inovasi yang lebih efektif. Inovasinya dari kata apa? Ini tadi nah, teknologi canggih. Ini ya, ini harus diperhatikan baik-baik. Ada juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang C, kenapa dia memiliki nilai rendah? Ada upaya inovatif, tapi pilihan ini tidak mencerminkan fokus yang kuat. Tadi saya bilang, sebenarnya saya tadi mau ngomong sih. Kalau yang C tadi kan ada ini ya, apa namanya? Bentar. Yang C tadi ini nih, ada programnya. Pendidikan masyarakat lokal. Nah, sebenarnya pendidikan masyarakat lokal ini bukan program yang eh, ada atau disinggung oleh soal. Jadi hati-hati lagi bahwa kalau misalnya nggak ada terkait dengan soal, itu teman-teman harus jangan dipilih ya. Ini tadi kan saya bilang tadi ada kata terdegradasi. Di sini ada atau terdegradasi kan. Nah, kemudian di sini juga ada tadi kata teknologi yang lebih canggih. Nah, berarti kan jawabannya kenapa tinggi nilainya? Karena dia sesuai dengan soal. Kalau yang ini jadi rendah, kenapa? Karena walaupun ini suatu gebrakan inovasi, tapi tidak terkait dengan soal. Jadi jangan dipilih yang C. No, yang C ya. Yang benar adalah yang B. Yang ini enggak. Yang A, poinnya 3, tapi poinnya 3 ya. Ini 3, yang B 4. Oke. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri mungkin? Oke, ada di kolom komentar ya, bentar saya baca. Ah, ini apa ini? Hmm. Oke, di opsi C ada meningkatkan dan hasil. Bentar, bentar. Aduh. Tadi ada teman-teman ini ngehack ngeblank ini. Oke, untuk Kak Maca-Maca, boleh di open mic-nya dulu karena di kolom komentar saya ini ngeblank ini Gmail-nya. Kalau boleh dibantu untuk Kak Maca-Maca boleh open mic karena waktu kita nggak ini ya. Oke, Kak Putri bener ya tadi ya. Kak Maca-Maca bilang di C ada kata meningkatkan dan hasil. Ya benar, memang di C itu ada kata meningkatkan dan berfokus pada hasil. Tetapi kenapa tidak dia terkait dengan soal? Mungkin ada yang mau kasih pendapat? Kenapa bisa jawabannya B? Silahkan. Yuk, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Silahkan. Open mic kalau ada yang mau ngasih tanggapan. Gimana? Ada? Nggak ada? Mas Rifki, ada? Masa dari sebanyak ini nggak ada yang mau ngasih ini dong? Ngasih tanggapan. Ini 60 orang loh ini yang join ini. Aduh. Ayo yuk. Keberaniannya yuk. Ayo teman-teman. Kita belajar nih. Back to soal. Oke, oke. Sebentar. Back to soal. Oke, sudah? Oke. Gimana?
Ada Bang Hengki. Halo Bang Hengki. Bang Hengki, bisa open mic atau ngasih masukan? Ini banyak yang terjebak nih, adik-adik kita nih, teman-teman kita nih. Wah, banyak ya yang join. Ayo teman-teman, yang join nih kasih tanggapan deh. Kalau nggak ada, saya akhiri nih. Pilih B karena aksi nyata. Oke, Kak Putri tadi ya. Kak Putri kasih tahu pilih B karena aksi nyata dengan metode teknologi mengatasi masalah secara teratur. Ya, boleh. Jawaban itu bagus ya masukannya. Tapi kalau saya itu lebih kepada ini, teman-teman. Perhatikan apa yang ada di soal. Ini ada kata terdegradasi. Kemudian di pilihan juga ada kata terdegradasi. Nah, ini kan dia terkait dengan soal dan ada di soal. Tapi kalau yang C ini, dia kita dikecoh dengan cara ini. Berusaha meningkatkan hasil kerja pribadinya dengan menciptakan inovasi seperti menggabungkan program pemulihan hutannya ini kan tidak dijelaskan ya secara spesifik tuh apa yang dia lakukan. Nah, mungkin inilah yang menjadi pengecoh teman-teman kenapa jawab C. Memang terlihat jawabannya lengkap sih dan lebih positif, tapi ya itu tadi, back to basic. Hati-hati dengan pilihan jawaban. Oke. Kalau C ragu dengan kalimat mengusahakan kinerja pribadi. Ya, betul. Karena di situ dia seperti ada kata-kata yang menonjolkan bahwa dia lah yang paling bagus gitu ya. Tapi kan di sini dia diminta memang bagaimana cara untuk menangani situasi ini. Tapi di sini pertanyaannya general ya. Bagaimana seorang pegawai yang memiliki orientasi pada hasil menangani situasi? Jadi jawaban ini yang diminta adalah jawaban general ya teman-teman. General yang sesuai dengan soal. Ya. Oh iya Mas Rifki. Jadi untuk jawaban dan soal itu harus ada keterkaitan. Kalau misalnya nggak ada keterkaitannya jangan dipilih. Tadi saya aja kekecoh sedikit sebenarnya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi itu biar teman-teman tuh mau baca baik-baik. Makanya saya bilang kan, perhatikan jangan sampai terkecoh. Kalau misalnya di soalnya ada pilihan jawaban yang terkait, itulah yang dipilih. Bilang bilang Mbak Rismaya, yang B ada berkaitan dengan soal dan upayanya to the point. Nah, benar dengan persoalannya. Simple. Berkaitan dengan soal, kemudian ada solusi ya. Simple. That's the point. Halo Bang Hengki bisa open mic atau lagi ngajar? Oh, libur. Ayo Bang, bantu kasih pendapat Bang. Banyak ya. Iya. Iya. Tadi tuh teman-teman terkecoh tuh Bang, dapat poin 2 tuh ruginya tuh Bang. Loh, ya itulah tadi kan ini yang jawab C kan poinnya 2, yang jawab A tadi poin 3, yang B tadi 4. Nah, yang jawab B tadi hanya berapa orang tadi tuh? Dikit saja tadi. Kak Putri lah salah satunya tadi. Jadi ini Bang ya, kalau dari pengalaman saya tahun lalu tuh soalnya tuh soal P3K asli itu mirip seperti ini soalnya. Jujur aja mirip seperti. Jadi pilihan A, B, C, D ini
mengecoh kita, membingungkan kita dengan diksi-diksi atau pilihan kata yang menjebak, menjebak peserta tes untuk menjawab diarahkan ke jawaban yang nilainya rendah, gitu. Kalau dari Bang Hengki dari pengalamannya tes-tes P3K sebelumnya yang di 2023 gimana Bang? Heeh. Iya, iya. Hmm, iya. Ah, iya. Betul, betul, betul. Sama, saya juga kena distract di situ. Nanti untuk sosial kultural kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sama-sama belajar ya teman-teman. Untuk manajerial kita terus mengerjakan ini sudah berapa aspek: integritas, kemudian komunikasi, kerjasama, orientasi pada hasil. Berarti tinggal tiga lagi ya. Empat aspek ya, tinggal tiga lagi. Tiga atau empat lagi. Delapan ya bang ya? Delapan kan? Tinggal empat lagi. Ah, sisa apa bang yang belum? Sudah. Hmm, komunikasi. Komunikasi sudah. 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 Kerjasama tadi sudah saya review di atas. Mungkin Bang Hengki agak telat gabungnya. Tadi sudah. Ayo. Apa yang lain teman-teman? Mengelola perubahan. Nah, pengembangan diri. Oke. Ini. Oke, ada pelayanan publik, pengembangan diri, dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Nah, sisa 4 ini soalnya agak-agak sulit nih untuk yang di mengelola perubahan dan pengambilan keputusan karena di dua materi ini, wah ini krusial nih. Kadang-kadang jawabannya mirip. Oke lah, mungkin kalau tidak ada lagi yang bertanya karena jimitnya mau selesai, saya akhiri aja ya teman-teman untuk latihan soal kompetensi orientasi pada hasil nanti saya kasih ininya apa namanya soalnya di gimit selanjutnya. Oke, saya tutup aja ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau nanya, japri aja ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih semua. Kak Lovabi boleh nanti di ini. Ya, boleh di chat pribadi ya. Karena jimitnya udah habis karena ya free. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, nanti kita bahas di selanjutnya ya. Aman aja itu. Oke, ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Ditunggu untuk latihan soalnya. Ini saya buatkan sebentar ya.